Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua, Rian Disa. Tahun lalu, Elon Musk pernah menghebohkan warganet, ya terutama di Jepang. Hal ini lantaran cuitan pada akun Twitternya yang menyatakan bangsa Jepang akan punah jika angka kelahiran lebih rendah daripada angka kematian. Dengan resiko menyatakan yang sudah jelas, kecuali ada perubahan yang menyebabkan angka kelahiran melebihi angka kematian, Jepang pada akhirnya akan lenyap. Begitu isi cuitan Elon Musk menanggapi pemberitaan tentang penurunan populasi di Jepang. Banyak yang memberikan tanggapan atas cuitan Elon Musk. Salah satunya adalah mantan pesepak bola asal Jepang, yaitu Keisuke Honda. Dia membenarkan pernyataan Elon Musk sekaligus menantang Elon Musk sendiri. Honda mengatakan, itu memang benar, tapi apa yang Anda ubah jika Anda adalah Perdana Menteri Jepang? Lalu ada pula yang memberikan solusi, sebaiknya Jepang menerima imigran luar untuk mencegah penurunan populasi. Hal ini bisa dilihat sekarang, hampir 3 juta orang yang tinggal di Jepang, yang kebanyakan berasal dari Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Pernyataan itu mendapat kritikan dari orang-orang karena hal itu bisa memicu menghilangnya identitas bangsa Jepang asli yang meliputi ras, budaya, dan nilai kehidupan. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Let's begin to enjoy the video. Populasi penduduk di Jepang dikabarkan semakin menurun dalam 10 tahun berturut-turut. Jepang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ketika kita berbicara mengenai Jepang, yang akan muncul dalam kepala kita adalah gambaran sebuah negara yang ramai, negara yang maju, dan energik. Kota seperti Tokyo, kota yang padat penduduk. Ada 24 juta turis dalam 1 tahun dengan teknologi yang semaju-majunya. Negara ini dikenal dengan bunga sakuranya yang cantik, dengan majunya elektronik, teknologi, series anime, dan otomotif yang sudah meluas ke seluruh dunia. Tidak lupa juga budayanya yang sangat unik. Namun di balik itu semua, apakah kalian tahu bahwa sebenarnya negara ini juga jadi pusat perhatian dikarenakan populasi warganya yang semakin menurun dan dikhawatirkan terancam punah. Negara Jepang menempati peringkat ke-11 dalam daftar peringkat populasi penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2018 yang lalu, Jepang tercatat memiliki populasi sekitar 126 juta lebih. Pada tahun 2017, terdapat 900 ribu bayi yang lahir di Jepang. Tapi pada tahun itu juga ada 1,3 juta penduduk meninggal dunia. Dengan kata lain, populasi kematian di Jepang lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran di sana. Jumlah kelahiran di Jepang diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Jumlah pernikahan di Jepang itu menurun dari 586.000 menjadi 20.000 antara tahun 2017 dan 2018. Ditambah lagi tingkat kasus suicide di Jepang yang cukup tinggi. Jepang menempati peringkat ke-30 dalam daftar negara dengan tingkat suicide terbanyak di dunia. Setelah melakukan riset, ternyata terdapat beberapa alasan di balik mengapa populasi penduduk Jepang telah menurun. Sebelum pembahasan yang lebih panjang, ada 4 yang mempengaruhi tingkat kelahiran di Jepang sangat rendah. Yang pertama itu ada workaholic. Yang kedua karena faktor ekonomi, dan ekonomi ini masih banyak terjabar ke bawah ya. Ketiga, budaya patriarki. Dan yang keempat, maraknya penjualan boneka seks. Kita mulai dari yang pertama, yaitu orang Jepang itu workaholic. Workaholic adalah sebutan untuk orang yang kecanduan untuk terus bekerja. Banyak orang yang mengenal workaholic dengan istilah lainnya, yaitu gila kerja. Tetapi ini berbeda jauh dengan kerja keras. Karena kalau kerja keras itu bisa itu keinginan kita atau kemauan kita untuk mencapai sesuatu, itu namanya kerja keras. Tetapi kalau workaholic ini berbeda. Dia memang seperti kerja keras, tapi itu dalam suatu paksaan. Karena dia dipaksa oleh perusahaan untuk kerja lebih banyak dan lebih lama. Memang orang di Jepang itu terkenal dengan disiplin dan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Hampir sepanjang hidup mereka dihabiskan hanya untuk bekerja.
itu tidak terjadi pada satu atau dua orang saja. Hampir semua orang Jepang melakukan hal yang sama. Workaholic sudah menjadi tradisi orang Jepang. Mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada urusan kehidupan lainnya. Apalagi soal perasaan cinta, menemukan pasangan, dan berkeluarga. Kalian paham kan soal tradisi? Yaitu perbuatan berulang-ulang yang terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh banyak orang. Kalau tradisinya gila kerja dan tidak menikah, ya semua orang akan melakukan hal yang sama. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kita tuh pasti berpikir setelah lulus kuliah, kerja, menikah, punya anak 1, 2, atau 3, ya itulah tradisi kita. Jadi tradisi kita lebih kepada banyak anak, banyak rezeki. Dan itu menurut gue worth it sih. Nggak gimana gitu, nggak takut gitu tentang kedepannya gimana, pasti rezeki itu udah ada yang ngatur. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu masalah ekonomi. Mengapa aku masukkan ekonomi? Karena ya menikah dan memiliki anak itu perlu uang. Memelihara hewan saja itu perlu biaya, masa memelihara anak manusia hanya ala kadarnya saja. Pernikahan. Di dalam pernikahan, menikah perlu mengundang sanak dan saudara. Lalu membesarkan anak perlu perencanaan sampai dia bisa ke jenjang S1. Kemudian harus memikirkan masa tua nanti mau bagaimana atau mau seperti apa. Sebagai pendahuluan, aku akan sertakan biaya pernikahan di Jepang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanayume, sebuah website ilmu tentang pernikahan di Jepang, bahwa biaya pernikahan di Jepang rata-rata adalah 366 juta lebih. Dengan jumlah tamunya rata-rata adalah 67 orang. Dan biaya termurah ada di daerah Kyushu dengan budget sekitar 93 juta. Atau contoh lebih konkretnya ada di kuil Atsuta. Untuk menikah di sana maka memerlukan biaya sekitar 280 juta sampai 400 juta rupiah. Menikah itu mahal, namun ada juga orang yang bilang menikah dengan mengundang 2 orang aja itu udah cukup. Disaksikan oleh keluarga, saudara, atau teman. Tentu dengan cara itu bisa menekan biaya. Ya memang ada yang berpikir seperti itu. Tapi aku hanya ingin menjelaskan aja kalau menikah itu ya nggak murah. Dan faktor selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan adalah kebutuhan. Tanpa pekerjaan maka tidak akan ada uang yang dihasilkan. Tidak ada uang yang dihasilkan artinya adalah tidak bisa menyambung hidup. Karena ya di dunia ini kita itu membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Kita sudah sama-sama tahu di mana jam kerja di Jepang itu tinggi. Rata-rata pekerjaan dengan jam lembur yang rendah adalah sekretaris dan resepsionis. Sedangkan yang tertinggi adalah penjualan dengan waktu 16 jam per hari. Namun Jepang semakin kesini menunjukkan grafik yang baik, di mana maksudnya adalah Jepang bukanlah negara yang jam kerjanya terpanjang, melainkan masih ada Korea Selatan. Namun benarkah demikian? Angka jam kerja dapat turun karena 25% orang Jepang bekerja di lapangan. Pekerjaan yang membutuhkan waktu kerja sebentar. Kurang lebihnya sama seperti orang Indonesia, di mana Jepang menduduki peringkat ketiga. Sebagaimana data yang sudah dihimpun oleh Hataraki Kata Kakumerabu dari Asosiasi Bisnis Jepang pada tahun 2020 dan survei statistik ketenaga kerjaan bulanan di tahun yang sama. Pekerjaan biasanya dapat memakan waktu yang sampai 2000 jam per tahun. Sedangkan pekerjaan seperti paruh waktu adalah sekitar 951 jam per tahun. Dengan jam kerja yang panjang begitu, mengurus rumah tangga akan lebih sulit. Maka tak heran kalau ada fenomena kelelahan karena bekerja. Jika menikah pun, siapa yang akan mengurus rumah? Masa sekarang sudah memasuki masa kesetaraan gender, di mana para wanita mulai tidak akrab dengan KTI atau urusan rumah tangga dan fokus untuk berkarir. Faktor yang lain yaitu tentang keuangan. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa orang Jepang itu hematnya bukan main. Sampai-sampai negara mereka nggak ngalamin inflasi, malah sebaliknya yaitu deflasi. Inflasi setiap tahun itu baik jika tidak terlalu besar. Nah ini di Jepang malah deflasi. Maksudnya adalah harga-harga di Jepang mengalami penurunan terus-menerus. Masyarakat yang kelewat hemat itu bisa mengganggu roda perputaran ekonomi karena artinya uang tidak berpindah tangan. Ya hanya diam di situ aja, berdiam di satu tempat. Hemat yang mungkin agak kelewatan ini pada akhirnya memperburuk ekonomi Jepang, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan.
Dahulu menikah dan memiliki anak adalah hal yang sudah seharusnya terjadi. Namun saat ini, karena beberapa perubahan yang terjadi di dunia, akhirnya menyebabkan fenomena yang lain, yaitu wanita ingin fokus dengan karirnya dan tidak ingin berurusan dengan urusan rumah tangga. Dengan kata lain, mereka ingin bebas. Sebagai perbandingan saat diterapkan kebijakan ibu yang bijak dan istri yang baik pada zaman Meiji, angka kelahiran meningkat drastis. Meningkatnya angka kelahiran karena pada masa tersebut tumbuh subur pemikiran bahwa wanita mengurus rumah tangga dan laki-laki bekerja. Akibatnya adalah pernikahan sudah menjadi hal yang lazim, berbeda dengan sekarang yang ingin bebas. Menurut beberapa cerita, salah satu yang berat di Jepang adalah biaya sewa rumah yang mahal. Ketika seseorang sudah tumbuh dewasa, sekitar usia mahasiswa, mereka sudah tidak tinggal bersama orang tua. Mereka memilih untuk tinggal sendiri. Oleh sebab itu, rumah jadi salah satu prioritas orang Jepang. Sudah pasti pendapatan mereka akan lebih besar terserap untuk ini. Orang Jepang juga lebih mengutamakan kebahagiaan diri sendiri dan kehidupan sosial. Maksudnya begini, segila-gilanya orang Jepang melakukan pekerjaan, mereka juga butuh refreshing. Ketika mereka memperoleh kesempatan untuk berlibur, mereka akan pergi ke suatu tempat dan melakukan hobi mereka. Pendapatan yang mereka kumpulkan akan mereka gunakan untuk hal-hal seperti itu. Selain itu, orang Jepang juga sangat menghargai kehidupan sosial dengan teman-teman maupun rekan kerja mereka. Budaya minum-minum di Jepang itu selain sebagai hiburan juga sebagai cara mempererat hubungan. Intinya adalah prioritas, menikah dan memiliki anak bukan prioritas orang Jepang. Faktor selanjutnya, anak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dalam hal ini, pemikiran orang Jepang lebih realistis, masih terkait dengan poin sebelumnya. Bagi orang Jepang, memiliki anak itu harus memiliki pendapatan yang ekstra. Kalau hanya pendapatan biasa saja, tidak mungkin bisa mengurus anak. Memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar. Jika tidak dapat merawat dan memberikan kehidupan yang layak, maka orang Jepang bisa dijatuhi hukuman meskipun mereka adalah orang tua kandung. Oleh sebab itu, orang Jepang lebih realistis. Lebih baik tidak memiliki anak daripada tidak dapat mengurusinya. Menurut cerita, biaya pendidikan di Jepang itu mahal sekali. Banyak orang tua yang masih memiliki utang pendidikan bahkan setelah anaknya lulus kuliah. Ini menjadi hal yang membebani mereka dan menjadi salah satu alasan kuat tidak memiliki anak. Berbeda dengan tradisi orang Indonesia yang beranggapan kalau sudah menikah maka rezeki akan double. Banyak anak, banyak rezeki, banyak anak, banyak duit. Namun orang Jepang tidak seperti itu. Sejak masih muda saja mereka sudah memutuskan untuk hidup sendiri. Maka selanjutnya mereka harus menanggungnya sendiri termasuk memiliki anak. Tidak seperti orang Indonesia, setelah menikah saja masih bisa satu rumah dengan orang tua. Mengurus anak bisa dilakukan oleh kakek sama neneknya. Ya begitulah tradisi di negara kita. Walaupun umur udah berapapun, tapi orang tua itu masih andil terhadap anak-anaknya. Bahkan cucunya aja itu bakal dirawat oleh nenek kakeknya gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu budaya patriarki. Di Jepang, budaya patriarki masih kental terasa. Posisi laki-laki masih jelas terasa lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ketika seorang perempuan yang sudah bekerja, menikah dan memiliki anak, dia diharapkan untuk tinggal di rumah mengurus anak sepanjang waktu. Hampir 90% urusan rumah tangga diurus oleh perempuan. Nah, akibat perempuan harus berhenti dari pekerjaannya. Segala urusan rumah tangga hanya bergantung pada pendapatan laki-laki atau suami. Oleh sebab itu, jika tidak memiliki pendapatan ekstra, sulit sekali menanggung urusan rumah tangga dan anak. Kenapa perempuan nggak bekerja aja kalau gitu? Jadi perusahaan-perusahaan Jepang itu tidak suka memperkerjakan perempuan yang memiliki anak karena mereka akan memiliki banyak izin, cuti melahirkan, anak sakit, dan sebagainya. Hal tersebut akan berpengaruh pada aktivitas dan kemajuan perusahaan. Jika mereka memaksa tetap bekerja, mereka akan memperkerjakan perawat untuk anak-anak atau menitipkan anak di daycare. Semua itu membutuhkan biaya yang mahal. Sudah tradisi juga bagi perempuan di Jepang bahwa pendidikan tinggi dan karir adalah nomor satu. Konsekuensi menjadi ibu rumah tangga yang besar membuat mereka tidak memprioritaskan menikah, bahkan memiliki anak. Pertanyaan yang pasti muncul di pikiran kita adalah bagaimana kehidupan percintaan dan seksual orang Jepang.
Ya sama seperti manusia pada umumnya, mereka juga memiliki perasaan dan ketertarikan antar lawan jenis. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengembangkan perasaan cinta yang begitu serius. Kehidupan di sana bisa dibilang ya cukup bebas dalam hal seksualitas. Tidak perlu ada dalam ikatan yang serius untuk menikmati hal tersebut. Bagi sebagian lagi yang ingin memiliki pasangan atau menikah, tidak jarang memutuskan hidup bersama tanpa anak atau child free. Itulah sebabnya tingkat kelahiran di Jepang itu rendah. Dan yang keempat, larisnya penjualan boneka seks. Kelahiran boneka seks di dunia membawa malapetaka bagi kehidupan manusia. Tak ada yang menyangka pengganti objek seksual itu bisa memicu bencana populasi manusia di dunia. Jika mengacu pada pencipta boneka seks, kalian akan mendengar pernyataan boneka itu tercipta untuk memfasilitasi laki-laki yang tidak ingin terikat hubungan dengan perempuan dan ingin memiliki kehidupan yang lebih stabil karena boneka seks tidak memiliki perasaan. Persepsi ini kemudian ditelan mentah-mentah dan sekarang dampak buruknya itu nyata terjadi. Ya, boneka seks mengurangi jumlah kelahiran di Jepang dan penelitian baru-baru ini mengatakan berdampak pada punahnya Jepang karena populasi manusia yang minim. Dr. Kate Devlin, dosen senior dalam kecerdasan buatan sosial dan budaya di King's College di London, dan seorang pakar terkemuka di bidang itu, telah memperingatkan boneka seks dapat memperburuk krisis populasi manusia di dunia. Dr. Devlin mengatakan kepada Daily Star, ada kekhawatiran di negara-negara seperti Jepang. Kesepian adalah masalah sosial yang besar. Boneka seks dapat memperburuk keadaan. Sebab boneka ini kini sudah dianggap sebagai teman hidup oleh sebagian laki-laki. Jadi fungsinya sudah bergeser. Dari yang tadinya hanya objek seksual, kini menjadi sahabat bahkan menjadi istri. Nah, para pria yang tertarik dengan membeli boneka seks versi wanita, mereka tak jarang mencari aspek persahabatan juga dari benda mati tersebut. Lebih lanjut, tren boneka seks yang terus berkembang terungkap dalam sebuah film dokumenter yang ditayangkan di RT tahun lalu. Boneka seks ini disebut pengganti. Nah, film ini memperlihatkan bagaimana boneka seks itu dipergunakan di masyarakat Jepang dan memicu suasana kesepian dan keterasingan secara masif. Boneka ini tidak sekedar fenomena seksualitas. Di Jepang, penjualan boneka seks meningkat secara global. Perusahaan boneka Dutch Wives mengungkapkan ada 2.000 boneka seks diciptakan dalam satu tahun di 2017. Harga per boneka sekitar 82 juta rupiah. Penjual boneka seks Noboru Tanaka memberikan statement terkait isu ini. Dia mengatakan bahwa bisa memiliki boneka seks adalah membuat Anda merasa luar biasa. Mungkin bagi Anda itu sekedar boneka, tapi bagi sebagian orang itu benar-benar nyata dan bisa melengkapi hidup. Ketika kamu berbicara dengan istrimu, mungkin ada beberapa masalah. Tetapi kalau dengan boneka, itu tidak terjadi masalah apa-apa. Itulah yang disebutkan oleh Noboru. Di sisi lain, Kanako Amano, pakar demografi di NLE Research Institute Tokyo, dia mengatakan masalah terbesar di Jepang adalah penurunan angka kelahiran dan populasi. Ini kami sebut sebagai bencana nasional. Jepang berada di persimpangan jalan menghadapi ancaman kepunahan. Masyarakat Jepang adalah spesies yang terancam punah. Tetapi ini semua udah direspon oleh pemerintah Jepang sendiri. Pemerintah di Jepang pasti tidak ingin penurunan jumlah penduduk di negaranya. Karena hal itu, mereka telah melakukan sejumlah langkah-langkah dalam hal ini. Beberapa respon pemerintah Jepang terhadap masalah kependudukan seperti dilansir dari laporan PBB. Sejak awal tahun 1990-an, pemerintah Jepang telah memperluas kebijakan dan program keluarga di 3 bidang, yaitu layanan pengasuhan anak, perencanaan cuti orang tua, dan bantuan dalam hal bentuk tunjangan anak. Pernyataan selanjutnya yaitu mulai dari tahun 1994, pemerintah telah menerapkan beberapa program yang dirancang untuk menyediakan lebih banyak layanan pengasuhan anak dan mendorong tempat kerja untuk menjadi ramah keluarga. Dan yang terakhir, mulai dari tahun 1992, pemerintah telah menawarkan cuti orang tua selama 12 bulan
untuk orang tua yang sudah memenuhi persyaratan kerja minimum. Kompensasi pendapatan ditambahkan pada 1995 dan sekarang dibayar 50% dari gaji bulanan sebelum awal cuti. Usai upaya ini, kebijakan keluarga Jepang sejauh ini tampaknya sebagian besar tidak efektif. Ketegangan pada orang tua, terutama ibu yang bekerja, sekarang belum berkurang secara signifikan dan kesuburan tetap sangat rendah. Jadi bagaimana menurut kalian jika orang Jepang benar-benar punah? Apakah wibu di muka bumi ini akan punah juga? Jawab di kolom komentar ya. Oke, itulah beberapa faktor yang menyatakan bahwa orang Jepang itu bakal punah. Yaitu disebabkan karena penurunannya angka kelahiran dan angka kematian itu jauh lebih besar. Jika kalian mengetahui faktor-faktor lain yang gak gue sebutin di konten ini, komen di bawah. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. See you on the next video.